Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan RP Channel 63. Kali ini saya ingin mereview petunjuk teknis supervisi pembelajaran yang baru-baru ini sudah diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Islam sesuai dengan Surat Keputusan nomor 6335 tahun 2021. Juknis ini Bapak Ibu merupakan tindak lanjut daripada Keputusan Menteri Agama nomor 624 tahun 2021 tentang pedoman supervisi pembelajaran pada madrasah. Nah, setelah saya membaca dan menganalisa daripada juknis ini, saya bisa menyatakan bahwa juknis ini merupakan redefinisi tentang supervisi pembelajaran, di mana pada juknis ini dinyatakan bahwa pengertian daripada supervisi pembelajaran merupakan kegiatan pembinaan, pembimbingan, pelatihan, konsultasi, pendampingan, dan pemantauan pembelajaran baik dalam aspek kompetensi maupun pelaksanaan tugas pokok pembelajaran, mulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian. Jadi kalau kita lihat pengertian supervisi sebelum-sebelumnya sangat berbeda dengan pengertian supervisi pembelajaran yang terdapat pada juknis ini. Jadi pada supervisi pembelajaran itu seorang supervisor nantinya tidak hanya berorientasi pada dokumen administrasi semata. Artinya bukan dilarang untuk melakukan supervisi pada administrasi dari seorang guru. Ya, boleh, tetapi ya tidak hanya dokumen administrasi semata. Maka supervisi itu diharapkan pada pelaksanaannya lebih kepada pelayanan yang bersifat fleksibel, humanis, dan ramah. Kemudian Bapak Ibu, untuk melakukan supervisi pembelajaran di juknis ini terdapat 3 pendekatan supervisi yang bisa kita terapkan. Yang pertama direktif, yang kedua non-direktif, yang ketiga kolaboratif. Apa saja itu? Ya, direktif yaitu cara pendekatan terhadap masalah yang bersifat langsung. Jadi di sini peran supervisi lebih dominan. Yang kedua non-direktif itu pendekatan permasalahan yang sifatnya tidak langsung. Di sini supervisi hanya mendengarkan, memberikan penguatan, menjelaskan, dan secara bersama-sama memecahkan masalah. Sedangkan kolaboratif, supervisor dan yang disupervisi bersama-sama bersepakat untuk menetapkan struktur proses dan tindak lanjut dalam menghasilkan efektivitas pembelajaran di madrasah. Selanjutnya Bapak Ibu, ya, di dalam juknis ini ada prinsip-prinsip yang harus kita pedomani dalam melaksanakan supervisi pembelajaran. Yang pertama adaptif, yang kedua praktis, yang ketiga demokratis, yang keempat kolaboratif, yang kelima konstruktif, yang keenam evaluatif, yang ketujuh humanis, ke-8 berkesinambungan, dan yang ke-9 manfaat. Selanjutnya Bapak Ibu, dalam mengimplementasikan supervisi pembelajaran pada madrasah, kita wajib juga memilih teknik ya dalam supervisi pembelajaran. Di juknis ini ada 2 jenis teknik supervisi pembelajaran. Yang pertama individual, yang kedua kelompok. Nah,
Teknik supervisi individual dibagi lagi menjadi 4 macam. Yang pertama kunjungan kelas, yang kedua observasi kelas, yang ketiga pertemuan individual, dan yang keempat kunjungan antar kelas. Sedangkan supervisi dengan teknik kelompok, yang pertama rapat rutin, pertemuan pada MGMP KKM, yang ketiga pertemuan antar MGMP, keempat sistem magang, kelima studi banding, 6 diskusi kelompok, 7 pelatihan guru, dan terakhir 8 implementasi tindak lanjut hasil pelatihan. Nah, ini yang terpenting Bapak Ibu di dalam juknis ini, ya, dijelaskan secara detail langkah-langkah supervisi pembelajaran itu. Berdasarkan juknis ini ada 3 tahapan di dalam kita melakukan supervisi pembelajaran. Yang pertama dalam merencanakan supervisi. Jadi langkah-langkahnya Bapak Ibu, ya, kita melakukan pertemuan awal lebih dahulu antara supervisor dengan guru yang mau disupervisi. Apa tujuan merencanakan supervisi ini? Yang pertama, untuk mengidentifikasi konteks pembelajaran yang menjadi fokus perhatian guru dan menerjemahkan dalam bentuk tingkah laku yang dapat diamati. Yang kedua, menetapkan tujuan dan prosedur perbaikan pembelajaran. Yang ketiga, memilih instrumen dan menetapkan perilaku mengajar yang akan diobservasi atau direkam. Yang keempat, membuat jadwal observasi mengajar. Yang kedua, pada saat pelaksanaan supervisi, di sini supervisor melakukan pengamatan pembelajaran yang dilakukan guru di kelas dengan fokus pengamatan yang sudah disepakati pada pertemuan awal. Selanjutnya, supervisor mencatat hasil pengamatannya pada instrumen supervisi dengan memfokuskan pada tujuan dan permasalahan yang telah disepakati. Langkah yang ketiga, melakukan pertemuan lanjutan. Nah, di sini ya, seorang supervisor memberikan umpan balik kepada guru yang disupervisi, meliputi rekomendasi dan rencana tindak lanjut hasil supervisi. Rekomendasi didasarkan atas analisis hasil pengamatan dan interpretasi data hasil pengamatan yang berupa keputusan tentang perubahan perilaku mengajar yang harus dilakukan, kesimpulan tentang upaya peningkatan mutu pembelajaran yang harus dilakukan, dan pertimbangan tentang praktek pembelajaran yang akan dilakukan. Selanjutnya, Bapak Ibu yang bertindak nanti sebagai supervisor perlu membuat dokumen tentang perencanaan supervisi, di mana di dalam dokumen itu terdapat latar belakang, tujuan, manfaat, ruang lingkup, teknik supervisi, rencana jadwal supervisi, dan lampiran. Begitu juga selesai melakukan supervisi pembelajaran, maka seorang supervisor wajib juga menyusun laporan supervisi dalam bentuk dokumen, di mana di dalam laporan tadi terdapat ada latar belakang, tujuan, manfaat, ruang lingkup, teknik supervisi, rencana jadwal supervisi, hasil supervisi, dan terakhir lampiran bisa berupa foto-foto. Nah, siapa yang menjadi pelaksana dalam supervisi di madrasah? Di juknis ini dijelaskan ada 3 Bapak Ibu yang memiliki tugas untuk melaksanakan supervisi di madrasah. Yang pertama, pengawas madrasah. Tentunya pengawas yang berada di bawah madrasah binaannya. Yang kedua, kepala madrasah,
Dan yang ketiga, guru yang ditunjuk dengan adanya surat keputusan dari kepala madrasah. Nah, khusus untuk guru yang bertindak sebagai supervisor ini ada kriterianya Bapak Ibu. Ini pertama, guru yang mendapat tugas tersebut adalah guru yang mendapat tugas dalam mengelola kurikulum di madrasah. Jadi ini lebih tepat diberikan kepada pembantu kepala madrasah atau PKM di bidang kurikulum. Yang kedua, yang dinilai mampu menjadi mitra peningkatan mutu pembelajaran yang akan disupervisi. Jadi kalau melihat dari kriteria guru yang sebagai supervisor ini, Bapak Ibu, tidak memandang dari segi senioritas atau dari segi faktor usia atau dari segi masa bertugas. Jadi silakan aja, mau yang guru yang masih muda, guru yang masa tugasnya masih rendah, asalkan memenuhi dua kriteria ini, maka kepala madrasah dapat menunjuknya sebagai supervisor. Demikian Bapak Ibu, ya, tayangan kali ini mudah-mudahan ada manfaatnya, dan saya ucapkan terima kasih dan saya akhiri, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.